Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, kelas I2, Fungsi dan Proses Bisnis Praktikum, yang akan menjelaskan tugas yang diberikan, yaitu BPMN dan analisis SWOT pada jurnal strategi pemasaran internasional pada produk Revoluzio. Pada penugasan ini, kami mengulas suatu jurnal yang kami dapatkan. Tujuan pembuatan video ini yaitu dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Fungsi dan Proses Bisnis Praktikum dan berbagi informasi mengenai penerapan Business Process Modeling Notation BPMN pada suatu pengelolaan proses bisnis. Dengan adanya video ini, kami harap dapat memberikan ilmu dan informasi mengenai penggunaan BPMN dan analisis SWOT pada kegiatan proses bisnis kepada para penonton yang menyaksikan video kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Iin Maridiana dengan NIM akhir 006, yang kedua ada Amelia Nabila dengan NIM 007, dan yang ketiga ada Rakian Krisna Dewangga dengan NIM akhir 044. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu bagian pertama, yakni identitas paper atau jurnal yang akan kami bahas pada kali ini. Jurnal kali ini yang akan kami bahas yaitu berjudul Analisis Strategi Pemasaran Internasional pada Produk Revoluzio, Jurnal Administrasi Bisnis pada tahun Maret 2017, dengan penulis Nugrahanti Khaironi Aisyah dan Muhammad Khalid Mawardi. Dengan reviewer kami kelompok 9, kelas fungsi dan proses bisnis praktikum I2, Universitas Airlangga tahun 2021. Selanjutnya yaitu yang kedua mengenai BPMN Jurnal. BPMN Jurnal pada strategi pemasaran, di mana ada dua pool, di mana ada PT Beon dan Customer. PT Beon melakukan pengkategorian segmentasi pasar. Kemudian dilanjutkan dengan membuat target produk. Setelah membuat target produk, dilanjutkan dengan mengenalkan tools, kemudian mengenalkan website. Setelah mengenalkan website, dilanjutkan dengan membimbing pelaku bisnis membuat website, kemudian memonitoring bisnis, mendampingi customer, melakukan evaluasi dari testimoni. Sebelum melakukan evaluasi dari testimoni ini PT Beon mendapatkan feedback dari atau testimoni dari customer. Selanjutnya, apa sih pemasaran ini sendiri itu? Pemasaran produk merupakan salah satu kegiatan yang menjadi kunci dalam suatu bisnis di perusahaan. Pemasaran produk Revoluzio ini menerapkan sebuah strategi yang dinamakan strategi STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning, di mana dalam proses pemasarannya sudah menggunakan sistem digital sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga target pasar pun lebih mudah dijangkau. Selanjutnya adalah mengenai prosedur prosesnya. Prosedur proses ini dibagi menjadi dua, ada pool PT Beon dan pool customer. Untuk pool PT Beon, yang pertama adalah melakukan pengkategorian dan segmentasi pasar yang dituju. Yang kedua, membuat target atau sasaran dari produk. Yang ketiga, mengenalkan website atau produk dari PT Beon kepada pelanggan. Yang keempat, melakukan pembimbingan kepada pelaku bisnis dalam menggunakan produk atau membuat website. Yang kelima, memonitoring bisnis yang dijalankan customer melalui produk PT Beon. Yang keenam, mendampingi customer yang merupakan seorang pelaku bisnis dalam menggunakan produk. Dan yang ketujuh adalah melakukan evaluasi dari testimoni yang diberikan oleh customer. Untuk pool yang kedua adalah pool customer, di mana customer ini memberikan testimoni atas produk yang dibeli. Selanjutnya yaitu bagian ketiga merupakan BPM tambahan yang kita temukan pada jurnal kali ini. Dengan proses bisnis yang tak kalah penting dari proses pemasaran, yaitu proses penemuan produk yang akan dijual sebelum melakukan proses pemasaran. Berikut adalah BPMN jurnal pada survei pasar yang ada. Pada pool pertama bisa diketahui merupakan pool dari PT Beon, dan yang kedua merupakan pool dari customer. PT Beon melakukan survei pasar yang dilanjutkan dengan menganalisis hasil survei tersebut.
Dari hasil tersebut akan dilakukan pengaplikasian pada produk yang ada. Setelah diaplikasikan, produk akan diuji. Apabila produk telah cocok atau telah final, maka produk tersebut akan difinalisasi. Apabila produk tersebut dirasa masih kurang, maka akan dilakukan perbaikan produk dan akan diuji kembali hingga produk tersebut akan sampai menuju produk yang benar-benar final. Selanjutnya, setelah finalisasi produk, PT Bion akan melakukan peluncuran produk tersebut ke konsumen dan merancang strategi pemasaran sesuai pasar yang ada. Sedangkan customer yaitu melakukan pembelian produk dan memberikan feedback, lalu disambungkan feedback tersebut kepada PT Bion pada saat merancang strategi pemasaran yang sesuai. Berikut adalah deskripsi proses dari BPMN yang ada. Survei pemasaran ini dilakukan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pasar dan yang sedang diminati sehingga produk yang disiapkan oleh PT Bion diluncurkan ke pasar tersebut bisa terjual secara maksimal. Survei pasar ini dilakukan melalui beberapa tahap untuk memastikan data yang diperoleh dari lapangan adalah data yang akurat dan valid. Kemudian, data tersebut akan dianalisis untuk selanjutnya dapat dilakukan proses pembuatan produk sesuai minat pasar. Berikut adalah prosedur proses yang terjadi. Terdapat dua pool, yaitu adalah pool PT Bion dan pool para customer. Pada pool PT Bion, yang pertama dilakukan adalah melakukan survei pasar yang memenuhi agar mengetahui produk apa yang harus diproduksi. Selanjutnya, melakukan analisis dari hasil survei yang ada. Selanjutnya, mengaplikasikan hasil analisis pada prototipe produk yang hendak diproduksi. Setelah itu, produk akan diuji apakah produk tersebut layak untuk dilanjutkan ke proses finalisasi atau masih ada perbaikan. Jika produk telah lolos uji, maka dapat dilakukan proses finalisasi. Setelah finalisasi, peluncuran produk ke konsumen akan dilakukan setelah proses pengujian dan finalisasi produk tersebut, sehingga produk yang berada di masyarakat merupakan produk dengan kualitas terbaik. Yang terakhir yaitu peluncuran produk tersebut akan mendapatkan feedback dari customer, di mana feedback tersebut adalah bahan atau pedoman untuk kelangsungan produk ke depannya agar terus berkembang. Selanjutnya yaitu pada pool customer. Customer akan melakukan pembelian produk yang pertama. Setelah itu, setelah customer melakukan pembelian produk, customer akan memberikan feedback atau saran dari peluncuran produk, di mana feedback tersebut dapat berupa masukan, kritik, maupun saran, dan bisa juga dengan memperkenalkan produk Revolusio ini ke rekan bisnisnya yang lain. Selanjutnya yaitu analisis SWOT pada Jurnal Strategi Pemasaran Internasional pada produk Revolusio. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Satu, menciptakan banyak extra value. Yang kedua, menggunakan CRM dan monitoring untuk mengintegrasikan pasar. Yang ketiga, memiliki expert information yang tinggi. Dan yang keempat, feature-led information. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Satu, siklus proses bisnis yang terlalu panjang membuat adanya celah, terjadi kesalahan atau ketidakoptimalan dalam pelayanan. Yang kedua, belum banyak dikenal. Dan yang ketiga, ada opportunity atau kesempatan. Satu-satunya bisnis dengan otomasi digital marketing. Yang kedua, mempunyai strategi yang cukup banyak untuk menarik adanya konsumen. Dan yang keempat, ada threat atau ancaman. Satu, konsumen pasif. Yang kedua, perusahaan yang sejenis. Tiga, terhambatnya perluasan pemasaran ke Asia Tenggara yang memiliki gaya cukup tinggi. Strategi strength dan opportunity yaitu satu, melakukan ekspansi terukur untuk memperbesar pangsa pasar. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan dengan keunggulan yang dimiliki. Berikutnya, yaitu strategi weakness dan opportunity, yaitu pembekalan SDM agar mewujudkan jalinan sistem kerja yang terstruktur dan meminimalisasi hasil buruk. Dan yang ketiga, yaitu strategi strength dan threat. Yang pertama, melakukan follow-up kepada customer agar terjadi hubungan yang aktif dan selaras. Yang kedua, meningkatkan mutu produk agar memiliki value lebih dari pesaing. Dan yang terakhir, yaitu strategi weakness dan threats, yaitu menjalin kerjasama dengan negara lain di Asia Tenggara dan melakukan branding meluas di berbagai platform yang ada
dan menyebar di negara lain. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat saran atau kritik, penonton dapat memberitahukannya pada kolom komentar agar dapat menjadi bahan evaluasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.